Selamat malam. Selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, juga terus semangat, jangan lupa bahagia karena malam ini aku bakal ngajak kalian ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah seorang yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bisa hidup lagi setelah mengalami kecelakaan hebat yang mungkin ini semua keajaiban. Jadi siapakah dia? Langsung aja. Ini dia. Krisman Joshua, apa kabar kamu? Sehat nih. Kamu gimana? Alhamdulillah. Ini kesibukannya kamu sekarang apa nih? Sekarang aku sibuk apa ya? Sibuk kerja kali. Merintis usaha, kayak Hmm. memulai ya gitulah dikasih usaha sama orang tua. Aku tinggal jalanin aja gitu. Ini usaha kamu udah berjalan berapa lama berarti? Udah setahun lebih kali. Kayaknya udah setahun 2 bulanan kayaknya. Hmm, lumayan ya. Mm-mm. Lumayan dari April tuh. Iya, April tahun kemarin 2019 aku mulai usaha ini gitu. Itu berarti dimulainya semua dihandle sama kamu gitu berarti usaha ini. Iya, maksudnya ya aku yang kelola lah gitu. Yang kau Orang tua cuman ngemodalin sama ngasih tempat doang gitu. Wih Nah mantap kebetulan ya. tempat, hah? Iya kamu berarti bener-bener nih dikasih mau bikin apa kayak gitunya kamu yang pilih gitu. Enggak, sayangnya enggak. Hmm, Eh, kok enggak sayangnya, maksudnya ya orang tua ngasihnya itu ya udahlah aku jalanin aja gitu loh. Karena ya hmm, apa-apa kan harus disyukuri ya enggak. betul. Nah ini kan lama menghilang ya kamu dari dunia maya, sempat nonaktif juga kan, maksudnya kamu memilih untuk gak main dulu sosial media nih dalam waktu yang lama. Iya. Nah itu tuh berarti hampir setahun ada nggak sih Chris? Pemulihan setahun ya ada. Nah itu berarti tahap pemulihan itu, selama tahap pemulihan itu kamu nggak main sosial media? Sebenarnya main cuman kayak jarang update atau Hmm, gimana, jarang bikin story atau apapun itu gitu, kayak dia cuma lihat-lihat yang aku follow gitu kan paling, atau buka-buka YouTube atau gimana gitu, kalau main sosial hmm, medianya. Cuman jarang buat posting gitu loh. hmm. Oke, Ya, nah ini kalau misalkan kita tahu, teman-teman kamu tahu, dan beberapa circle pertemanan kita tahu bahwa kamu ini pernah mengalami kecelakaan di tahun berapa, Chris? 2017. Berarti udah 3 tahun ya? Iya udah 3 tahun. Nah itu kan kita tahu ya kecelakaannya eh, besar bagi aku, maksudnya kecelakaan tunggal tapi berakibat yang besar gitu untuk saat itu Iya. gitu kan. Nah itu kita bukan berbicara kronologinya tapi pasca setelah kecelakaannya nih. Iya. Apa sih Chris yang ngebuat kamu saat masih sakit dan sampai sekarang itu terus berjuang untuk tetap bertahan hidup gitu? eh Apa ya, mungkin lebih ke bersyukur sih sebenarnya, Hmm. kayak eh ini kan hebat nih ya, kejadian ini kan hebat, kayak Hmm. duh, kayak Tuhan tuh baik loh, kayak nyentil nyentil aku supaya aku nggak seperti itu lagi, contoh gitu. Terus kayak dia kasih ujian aku dalam porsi yang lebih berat lagi gitu dari yang kemarin-kemarin. Kayak aku mikir, ya ngapain aku, gak harus aku jalanin gitu kan, kayak. Dan satu, ada temen aku yang bilang, temen deket tuh, terus dia bilang kayak, eh, apa namanya, kayak belum tentu orang lain kalau misalkan kejadian seperti kamu kuat gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kayak ya makanya harus strong, Chris, gitu, kayak kamu harus strong gitu, kamu harus jalanin itu dengan lapang dada. Dan aku mikir, iya bener juga gitu kan, kayak lah lagian ngapain juga aku harus lemah gitu kan, kayak udahlah gitu kan. Walaupun ya tragedi itu kan ini ya, banyak ada masukan, apa sih maksudnya, kayak
hujatan-hujatan juga banyak kan tuh kayak, oh gara-gara ini nih si ini gini, gara-gara ini kok beda, kok apa gitu kan. Kayak sebenarnya banyak banget kayak gitu, cuman yang kayak gitu udah gak aku dengerin sih kalau buat sekarang kayak bodo amat gitu, kayak kita hidup buat diri kita sendiri, ya enggak, bukan buat orang lain. Ya, betul. Tapi pernah nggak sih Chris ngerasa di pertengahan perjalanan bertahannya kamu dengan kehidupan ini berpikir tentang kenapa sih harus aing gitu? Sering banget kali ya kayak gitu, kayak kecewa gitu kadang, kayak kenapa sih harus waktu itu harus pergi gitu di malam itu tuh, kayak pasti kan menyesal, pasti ada kan, cuman sampai sekarang pun mungkin masih kayak gitu, kayak coba aja dulu gak kesana, kayak coba aja dulu gak keluar tuh, kayak gitu tuh ada gitu sampai sekarang. Cuman ya udah mau gimana lagi gitu kan, ya itu balik lagi ke yang aku bilang barusan, kita hidup buat diri sendiri, jadi survive buat diri kamu sendiri gitu kan, bukan buat kebutuhan orang lain gitu. Kalau aku sih gitu prinsipnya. Ya Dari mungkin waktu mereka kenapa? Mungkin mereka penonton nanti nggak tahu mungkin awal mulanya gimana kan, makanya dijelasin. Jadi ya aku tuh pernah kecelakaan lah intinya, dan itu tuh merubah dari fisik, dari mental, pokoknya tragedi itu tuh bikin apa sih namanya ya, bikin aku berubah drastis lah sampai sekarang gitu. Nah ini Gitu. waktu berapa lama sih Chris kamu total ada di rumah sakit saat itu? Kalau di rumah sakit di awal kejadian itu recovery-nya tuh kayak di rumah sakit mungkin 1 bulan. Iya 1 bulan, karena aku di ruangan ICU itu 10 hari. Wow, 10, lama ya? iya, lumayan, kayak 10 hari kayak gitu-gitu kan, kayak gak sadar-sadar, kayak obat bius masuk terus, kayak obat tidur masuk terus gitu kan. Karena tiga tindakan operasi kan waktu itu. Dari rahang, awalnya paru-paru sebelah kanan tuh kena benturan, jadi dia kempes kan. Terus dipompa gitu, baru tindakan ke operasi rahang, baru kaki sama tangan gitu. Makanya sampai 10 hari di ICU tuh gitu. Nah baru pindah ke rawat inap. Di rawat inap tuh 2 minggu lebih lah, sekitar 20 hari ya pas lah sebulan mungkin. Nah kan kita juga sebelumnya pernah cerita-cerita nih Chris, aku pernah nanya kapan sih akhirnya kamu menyadari kalau Aing ini habis kecelakaan gitu. Nah itu pas hari keberapa di rumah sakit? Nah itu lucu, kayak kaget gitu sih, kayak awalnya kan karena nggak sadar ya, karena pengaruh ya hal yang tidak baik gitu kan. Nah terus jadi tiba-tiba aku bangun tuh di dalam ruangan, nggak tahu ruangan apa, pokoknya lampunya tuh kayak besar banget kan, terus si lampunya tuh kayak terang banget gitu. Terus aku tuh kayak sampai ditali dong tangan sama kaki karena berontak kan. Sadar gak pas berontak? Sadar, pas berontak itu sadar, cuman aku nggak sadar kalau aku kecelakaan gitu, ngerti nggak? Oh, oke. Jadi aku nyangkanya, terus ada dokter lagi kan, terus aku nyangkanya aku kayak mau ngerti gak sih, diculik, terus mau dimutilasi, mau dijual organnya, kayak sampai mikir gitu loh. Nah, akhirnya dokternya aku maki-maki, itu malu banget kan, aku maki-maki, kayak, lu mau apa gitu kan, ini nggak apa-apa. Terus sampai leher digif kan, padahal leher gak kenapa-napa, kayak, wah pokoknya ini berontak banget kan, karena bingung gitu, kenapa sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya sadar-sadar tuh pas beres operasi di rahang. Mungkin itu hari kedua kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar sadar karena gatel kan di bagian sini kan dijahit sama bagian bawah kelopak mata. Nah ini tuh gatel. Terus aku tuh kayak gitu-gitu kan, garuk-garuk. Kayak kok alis aku tambah panjang gitu ya. Kok gatel. Terus aku inilah apa namanya? Apa sih disebutnya? Iya, potek-potekin. Iya dipotek-potekin gitu kan karena udah kering kayak gatel. Terus kok alis aku tambah panjang gitu, gatel. Taunya pas nanya ke
ke kakakku pas masuk, "Kak, kok alis aku asa kayak tambah panjang gitu?" "Itu bukan alis, itu jahitan," katanya. Nah, barulah aku sadar di situ bahwa aku tuh kecelakaan. Hmm. Jadi pas Oh, kan waktu awal nih ada teman-teman yang datang waktu hari pertama banget, teman-teman datang ke UGD dan kamu di situ masih keadaan sadar sebenarnya tapi belum tahu kalau itu tuh belum. kecelakaan gitu ya. Iya, masih sadar nggak sadar mungkin karena satu pengaruh itu kan kecelakaan pengaruh alkohol kan. Hmm. Terus ditambah mungkin obat bius kali ya, obat penahan rasa Hmm. nyeri. Jadi kayak dibikin kayak terus-terusan gak sadar loh gitu, kayak Hmm. tenang gitu. Jadi gak ada kepikiran aku tuh kecelakaan gitu. Dan benar-benar tahu tahu tuh kayak tahu aku kecelakaan tuh emang benar-benar pas pindah ke ruangan inapnya baru benar-benar sadar karena di situ kan udah gak dikasih obat tidur ya Hmm. gitu. Terus kayak minjem HP kan ke kakak, "Kak, HP aku dong," gitu kan, pengen lihat gitu kan, nggak dikasih awalnya, terus mau ngapain, dia mau make kataku gitu kan. Hmm. Terus akhirnya nggak dibawa di rumah HP-nya, udah minjem HP kamu, aku bilang gitu kan. Terus aku pinjem lah, buka Instagram tuh kan, kayak gila ini DM kayak ih apaan gitu kan, kayak di-mention kayak gini-gini story kayak ini apaan gitu kan, kayak mereka tuh nge-mention apa gitu kan, karena udah 10 hari kan aku baru buka, kayak nggak tahu itu isinya apa. Terus cepet sembuh ya Chris, kayak banyak banget sih yang kayak gitu, yang teman dekat lah atau teman yang cuma sekedar kenal di sosial media, bahkan yang nggak kenal pun banyak yang support gitu, kayak Hmm. puji Tuhan banget gitu dapat dukungan banget di situ tuh gitu kan. Nah akhirnya aku mau ngaca lah kan ceritanya kan, Hmm. awalnya tuh mau ngaca, habis ngaca lah kok gini, ngerti Itu nggak? shock banget. Shock enggak sih, enggak terlalu shock Hmm. karena aku kira cuman bengkak ya, Hmm. karena benturan gitu kan si Hmm. wajah tuh, kayak nggak sampai kayak anjir gitu, nggak gimana gitu kan, Hmm. kayak ya udahlah, oh mungkin karena masih bengkak gitu kan, karena itu kan ya kamu juga ngelihat sendiri kan ya, Iya. kayak pertama itu kayak parah banget kan kayak gitu. Taunya ternyata rahang aku dioperasi gitu, dan si yang apa namanya, si dudukan rahangnya tuh sebenarnya tuh jadi mundur gitu ke belakang, makanya dia agak ngelebar, Oh. bergeser Iya. gitu. Nah, semenjak akhirnya kamu ngaca gitu kan dari HP, itu juga pasti kamu sempat nanya kan, kayak ini muka aku emang diapain sih kayak gitu-gitu atau sebenarnya Iya, tiap tindakan kamu nanya dulu ke dokter ini sebenarnya mau diapain sih gitu? enggak, kalau tindakan itu kan aku nggak sadar ya Oh. kan, jadi aku tuh udah dikasih, jadi di ICU tuh bener-bener kayak sadar tuh kayak cuman 30 menit gitu kan, Hmm. kayak tidur lagi gitu kan, karena mau dioperasi pun kayak aku sadar nggak sadar gitu kan. Nah yang bikin ngeri tuh ada satu kejadian di situ, awalnya tuh kan pertama tuh yang mau ditindak langsung tuh rahang kan Hmm. yang dioperasi. Nah terus di situ harus di check up semua bahwa gimana kalau misalkan ada yang lain yang nggak ketahuan, luka yang lain, terus kita udah operasi yang lain, udah operasi rahang gitu kan. Hmm. Akhirnya pas di check up, ternyata paru-paru sebelah kanan kempes kan, kena benturan. Nah, akhirnya pas dioperasi si paru-paru sebelah kanan tuh, itu lucu, cuman ngeri gitu. Jadi lucu sama ngeri apa bedanya gitu ya. Kayak, eh, jadi kedengeran tuh kayak pas banget itu, apa namanya, dokternya ngomong gini, nah ini udah pas katanya kan, terus sambil diraba-raba gitu kan, ya 3, 2, 1, just ditusuk dong. Dan itu tuh aku bener-bener sadar gitu, ngerti gak sih, Hmm. kayak bangun dari obat biusnya gitu, kayak dokter ngomong gitu kayak just ditusuk langsung selang kan, kayak Hmm. anjrit, itu sumpah sakit banget. Aku langsung di situ kan langsung teriak mungkin kan, refleks kan. Terus dokternya bilang,
bius lagi katanya, kayak tambahin lagi dosisnya, terus dibius lagi, tidur lagi gitu loh. Kayak jadi bangunnya tuh kayak pas momennya mau ditusuk banget gitu kan, kaget gitu. Anjir kata aku tuh, kayak benar-benar ih sakit itu. Itu ditusuknya pas di bagian mana? Di bagian sini, Oh jadi my god. di paru-paru sebelah kanan, ngejar paru-paru sebelah kanan, dibawa ke tiak. Kan ada tulang tuh, berarti masuk. Kurang ngerti tuh. Ya, aku juga ngebayangin, Ya sumpah jadi mungkin ngilu gitu. masuk, dan tapi ya puji Tuhan itu lancar sih, kayak apa namanya, nggak ada hambatan sih pas yang paru-paru itu dioperasi. Nah baru besoknya lah ditindak yang lainnya gitu. Kayak hari ini rahang, besoknya lagi kaki dan tangan gitu. Berarti at least satu tubuh lah ya, itu benar-benar ada tindakan semuanya. Iya kayak kaki ada, tangan ada, badan ada, wajah ada gitu, kayak mukjizat sih menurut Iya, aku. Nggak betul. Karena lebih iya, mungkin kalau misalkan dilihat dari tingkat parahnya itu udah parah banget sebenarnya kan. iya udah. Dan kamu benar-benar bisa survive, itu keren sih. Iya sih ya, itu berkat Tuhan sih sebenarnya. Dia yang campur tangan buat semuanya. Setelah Mungkin dari kalau aku nggak ngalamin itu, kayak masih nakal mungkin seperti dulu gitu ya. Nggak akan berubah mungkin kan. ya, betul. Ya kayak ya gitu, diambil sisi positifnya aja sih. Kayak lebih mikir ya udah gitu. Ya ini mungkin teguran dan ujian yang hebat buat aku gitu. Makanya aku harus survive itu sendiri. Terus hal apa sih Chris yang ngebuat kamu akhirnya berpikir mau gimana pun keadaannya, aku harus tetap maju gitu. Selain dari tadi omongan temen yang untuk nyemangatin, nah diri kamu sendiri nih. Ya apa ya? Mikirin orang tua kayaknya. Kayak karena mamah tuh yang paling sedih kan, pasti. Dia tuh orangnya khawatiran kan, cemas, gampang cemas. Terus ngelihat anaknya kayak gitu, ya siapa yang gak sakit hati mungkin kan. Nah, sebenarnya perjuangannya tuh bukan di operasinya, bukan di rumah sakitnya, tapi di recovery-nya kalau menurutku kan. Kayak mental aku nih harus sekuat apa sih kan. Mungkin orang lain bisa ngejudge, gara-gara mabok tuh kayak gitu kan. Itu dosanya, makanya kayak gitu. Kayak orang lain bisa ngomong gitu, tapi mereka nggak ngerti loh apa yang aku hadepin gitu kan. Atau iya apa yang harus aku lakuin gitu ke depannya gitu kan, dengan keadaan seperti itu gitu. Orang lain nggak tahu. Sampai ada kok nggak yang bilang, kayak nyampe ke kuping aku. Jadi temen aku sendiri bilang ke temenku. Nah si temenku ini bilang lah ke aku, kayak si Krisma pencitraan ya pakai tongkat. Kayak ada yang kayak gitu. Kayak wow gitu kan, kayak waduh udah nggak usah didengerin gitu. Biarin aja. Jadi kayak dear please gitu ya, kecelakaan tuh bukan konten gitu kan. Siapa yang mau gitu kan, bukan butuh perhatian gitu, kayak anjir nggak ada yang merhatiin, udah kecelakaan dan nggak kayak gitu kan. Nggak kayak gitu kan momennya. Kayak ada omongan kayak gitu, kayak tapi bukan orang lain melainkan temen sendiri gitu loh yang ngomong kayak gitu. Cuman ya udahlah gitu kan. Mereka tuh nganggap sepele sih. Jadi aku ngelihat, maksudnya kayak kalau aku ngedengerin kata-kata orang yang seperti itu gitu kan, terus atau aku harus minder dengan aku yang sekarang, kayak jadi aku lemah gitu. Contoh kayak nggak bisa jalanin ini semua, kayak kasihan mama aku gitu. Dia jadi kayak ngelihat aku sedih, dia pasti lebih sedih gitu kan. Kayak udah
gitu, ayo bangun, semangat gitu, kayak udah nggak usah dengerin kata-kata orang lain gitu, Iya. karena Dan yang kenapa? karena perjuangan mama di situ tuh kayak luar biasa sih gitu. Kayak, dan itu tuh bukan apa ya, bukan yang murah loh. Betul. Kayak dia sampai minjem uang. Iya, dia sampai minjem uang terus nunggu tanah yang dia jual laku, ngerti nggak? Jadi minjem dulu ke orang, ke keluarga, terus sambil nunggu tanah yang mau dia jual laku buat bayar biaya tragedi aku itu. Kayak gitu kan. Yang masih dibilang kontennya kecelakaan itu maksudnya pencitraan lah apa. Tadi sampai mana? Kedengeran nggak yang aku omongin? Tadi tuh sampai ya keluarga aku kan, kayak mereka tuh benar-benar ada. Nah terus gini nggak, aku tuh dulu tuh orang yang kayak apa ya, bisa disebut bodoh amat gitu sama keluarga. Maksudnya bukan keluarga inti ya, bukan orang tua, bukan abang dan kakak, kayak sepupu contoh gitu kan, kayak om, tante dan lain-lain. Kayak aku tuh jarang gitu komunikasi sama mereka karena lebih mikirin temen gitu, kayak lebih nyaman sama temen. Dan ternyata bener gitu kata orang tua, kata mamaku dulu, kamu main sama teman-teman kamu, tapi sebenarnya yang ada saat kamu susah itu bukan teman-teman kamu, tapi keluarga kamu sendiri. Dan itu tuh emang benar-benar aku alamin gitu. Kayak itu benar-benar terjadi dan aku sadar bahwa iya dong, kayak sebenarnya tuh kayak bukan teman-teman, kayak maksudnya bukan teman-teman inti gitu ya, kayak banyak kenal sana sini tapi mereka tuh nggak akan support seperti keluarga kamu sendiri. Iya, betul. Gitu. Terus kayak boleh nyebutin nama nggak di sini? Boleh. Terus jadi ada temen aku yang paling support banget tuh selama aku di cover itu, cuman si Jonal tuh. Kayak dia tiap hari dong ke rumah gitu, hampir tiap hari. Serius, dia tiap hari ke rumah, terus nemenin main game. Terus habis itu si Tri, dia juga ya bisa disebut kayak seminggu kayak ada 4 atau 5 kali ke rumah. Si Ulina, terus sama Melisa. Itu sih kayak yang benar-benar nemenin aku sampai bangkit lagi gitu. Sampai aku bisa nongkrong di luar lagi tuh mereka gitu. Terus pertama ketemu lagi sama temen tuh Chris, apa sih yang kamu ungkapin gitu? Akhirnya ngelihat teman-teman yang lagi ya kayak gitu. Sebenarnya dari kejadian itu aku meminimalisir gitu loh. Ngerti gak sih, kayak mana yang harus aku temenin gitu kan, mana yang harus aku lanjut ketemuin gitu kan. Kayak sebenarnya banyak temen yang pura-pura peduli gitu, dan itu tuh kerasa banget ya. Atau cuman ada yang ngejenguk tapi cuman buat konten doang, buat update doang. Ada yang kayak gitu tuh, kayak apa sih gitu ya, kita tuh udah dewasa gitu, ngapain lagi sih kayak gitu. Kalau misalkan kamu emang peduli gitu, ya udah jenguk gitu kan. Kalau cuma buat konten atau buat kelihatan, karena kan waktu itu kan kayak lagi trending banget gak sih kejadian aku itu. Iya, parah sih. Kayak banyak banget kan yang kayak banyak banget gitu yang sosokan ikutan update gitu. Kayak aku tuh nggak butuh itu sebenarnya, kayak support tuh bukan yang kayak gitu, tapi di mana yang benar-benar ada buat aku gitu. Makanya aku bilang berempat yang tadi itu, si Ulina, si Melisa, si Tri, dan si Jonal, karena mereka doang sih yang kayak benar-benar ada pas di mana masa pemulihan aku. Tapi bukannya harus semua orang ngejenguk aku, perhatiin aku setiap aku,
bukan kayak gitu loh ya, maksudnya Hmm. kayak ya aku juga ngerti mereka punya kesibukan masing-masing Hmm. gitu. Iya benar-benar. Dan kan Terus kayak pas apa? terus pas kayak ketemu teman-teman lagi tuh kayak eh, mereka pangling kan pasti kan, Hmm. kok beda gitu kan mungkin kan, Hmm. kayak mereka tuh kayak ada yang ngeliatin gitu ya, itu sih kayak mungkin si Chris bukannya, itu si Chris bukannya, kayak gitu kan. Terus Hmm. aku juga ngeliatin dia, terus akhirnya aku samperin duluan gitu, kayak mana kemana wae gitu kan, gini Chrisnya Chrisnya terus nya kayak gitu. Nah beda, kenapa beda gitu kan, nah baru aku jelasin, iya ini karena kebutuhan gitu kan, karena kan aku model ya, ini Hmm. kebutuhan sama manajer aku disuruh kayak gini, aku bilang gitu kan, ya sambil bercanda. Tapi berarti sekarang Padahal ya udah kamu benar-benar bisa nge-recovery diri kamu sendiri ya untuk mentalnya sendiri lah. Udah sedikit-sedikit ya udah bodo amat lagi sama omongan-omongan orang yang mungkin ngejudge-nya soal pencitraan lah yang tadi kamu bilang, sama ya, soal tentang si Krisma gini sesaat doang gerak kayak gitu. ya udah kebal mungkin Ya, disebutnya. heeh. Tapi kadang jujur masih agak gak enak loh gitu. Gak enak Kayak sih. Gimana? masih ada yang kayak contoh eh gimana ya, yang bikin gak enak tuh kayak eh, mereka tahu aku kecelakaan gitu ya. Terus Hmm. kayak nanya kenapa beda, kayak capek ngejawabnya gitu. Ngerti gak sih? Iya, iya. Kayak capek gitu. Duh, ketemu sih ini ya, aku jelasin ulang. Terus contoh lagi di satu tempat nongkrong gitu kan, terus ada teman yang lain yang kenal datang nanya kenapa beda, kayak capek gitu ngejelasinnya gitu. Kayak duh, udahlah gitu, kayak iya emang gini kan karena kecelakaan. Udahlah, itu simpelnya aku jawab itu sama Hmm. mereka. Iya sih, kocak juga ya. Padahal maksudnya ditanya kenapa tuh maksudnya gimana gitu kan. Dalam arti, ya kalau misalkan, nah itu tadi, nggak semua orang mungkin bisa sekuat kamu untuk bisa ngejelasin lagi ke orang. Mungkin ada orang yang punya Ya, traumatik kan, ketika misalkan dia ditanya ya, terus-terusan kenapa harus nginget lagi masa lalunya, ya ntar dia keinget lagi, takut lagi, trauma lagi, kayak gitu kan. Dan kamu sendiri, ya karena ada juga yang seperti itu, kayak mm, dia trauma dan gak mau mungkin keluar rumah. nah, Karena aku awalnya kayak gitu nggak, hmm, kayak kemana-mana tuh pakai masker gitu ya sebelum pandemi corona ini. hmm, Kayak malu banget, kayak bukan malu, minder gitu, ngerti gak sih? iya ya, Minder gitu, apalagi ketemu yang kenal, kadang aku suka buang muka, kayak gitu hmm. loh awalnya. Terus apa yang ngebuat kamu akhirnya udah percaya diri aja gitu? Capek, Hmm. capek aku harus bohongin diri aku sendiri. Kayak ya udah gitu, ya udah kayak ya ini aku gitu. Kalau kalian nggak nerima, ya itu urusan kalian gitu kan. Kayak ya udah ini hidup aku gitu. Aku hidup bukan buat kebutuhan kalian, tapi buat survive di hidup aku gitu. Makanya kayak ya you know lah, kayak sekarang aku lebih kayak lebih pede atau lebih apa gitu ya, tapi itu bikin aku semakin apa ya, semakin kuat gitu buat percaya diri lagi gitu. Kayak Akhirnya apa sih Chris yang ngebuat kamu setelah dari kejadian kemarin? Dari awal sih aku tahu kamu nih orangnya jadi lebih bersyukur. Cuman apa yang akhirnya kamu sadarin tentang kehidupan ini gitu? Yang akhirnya kamu ngebuat, oh aku tuh hidup harus kayak gini loh. uh, berat banget pertanyaannya ya. Gimana ya, uh, ya sebenarnya intinya jangan bebal jadi manusia gitu. Bebal tuh maksudnya ya itu kamu tahu itu salah tapi itu masih kamu lakuin. Ngerti gak sih? Yeah. Jadi kayak gitu. Ya sebenarnya ya sampai sekarang pun namanya manusia kan gak luput dari kesalahan kan. Sampai sekarang pun mungkin aku bisa disebut bebal gitu. Karena ya masih belum cukup lah berbuat baik sama orang lain.
Tapi ya pada intinya eh, bersyukur sih, poin pertama ya, bersyukur. Terus poin kedua, jangan bebal. Terus ketiga, kayak terimain semuanya dan jalanin itu, dengan cara yang baik gitu, tanpa tanpa orang suruh gitu. Kayak emang bener-bener hidup tuh kita berbuat baik, yaitu yang bakal orang lakuin buat kita juga. Kayak eh, apa yang kamu apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, ngerti gak sih? Ya. Kayak ya kamu baik sama orang, pasti orang pun baik sama kamu. Lebih ke ya gitulah. Kalau buat dari kejadian itu, aku lebih kayak yang asalnya kayak bodoh amat kan, kayak kayak bodoh amat buat bersedekah contoh gitu kan. Kayak lebih kayak lebih ngambil sisi positif loh. Karena kalau di grade mungkin mungkin karena aku sekarang udah ini ya, udah kerja gitu ya, maksudnya udah ada usaha sendiri. Kayak setiap di gereja tuh aku selalu kasih lebih lah dari yang kemarin-kemarin itu sebelum aku kerja. Karena apa? Karena aku mikir kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan akhir akhir nafas kita di dunia ini. Makanya kayak better kayak kamu ngumpulin semua hal baik dulu di dunia ini supaya ada bekal buat di sana nanti gitu. Wow, merinding, sumpah merinding. Berat sih nanyanya kayak gitu. Tapi bener sih, Chris. Tapi iya loh. Iya kan. Dan itu yang Kayak ngebuat aku akhirnya benar-benar memahami lo dari. Jadi kita tuh sebenarnya nggak harus sadar setelah dikasih cobaan kan. ya Bahkan seharusnya mungkin sekarang dengan berbagai pengalaman yang pernah terjadi, walaupun kayak sakit hati lah contohnya, jangan dulu disentil untuk jadi sakit hati baru kita sadar kalau wah harus lebih menghargai orang kayak gini-gini. Tapi ya ya coba untuk ya. terus berbuat baik gitu. Oke, ini mungkin jadi segmen terakhir, Chris, dari obrolan kita. Karena sebenarnya banyak yang pengen aku obrolin, tapi akan lebih seru kalau misalkan nanti di next episode kamu bisa syuting langsung sama aku. Kita Iya. ngobrol lebih intens lagi daripada harus virtual kayak gini. Iya, Sekarang, kayak ya, kalau banyak banget misalkan, gangguannya. ini kalau misalkan ngobrolin tentang harapan hidup ke depannya, kamu pengen apa sih, Chris? Jujur pengen ninggalin semua hal-hal buruk. Kalau harapan kayak aku pengen kayak contoh pelayanan di gereja, ya, kayak ikut serta di dalam kegiatan gereja gitu kan. Satu. Terus kedua, aku pengen bener-bener ngumpulin uang terus bahagiain mama. Kenapa mama? Karena ayah kan udah nggak ada. Jadi sebenarnya ya itu tujuan hidup tuh. Kayak aku pengen banget bisa nggak ngelawan sama orang tua, nggak, pokoknya kayak berbakti banget gitu. Kayak pengen nggak emosian gitu ya, walaupun misalkan dimarahin, diomelin, pengen gitu ngejawab. Kadang tapi kan gimana ya, namanya ego sendiri kan, kadang tuh males gitu kan ngedengerin omelan orang tua, akhirnya kayak udah saking keselnya kayak ngelawan atau gimana gitu kan. Kayak aku pengen simple sih sebenarnya, kayak cuman pengen lebih baik aja gitu, gak minta kaya, gak minta apa gitu kan, gak minta banyak uang, pokoknya cuman cukup hidup sederhana, terus aku taat sama Tuhan juga taat sama orang tua gitu. Ya, betul. Setuju banget. Aduh, gila aku sepanjang obrolan ini benar-benar kayak ngerasa wah amazed banget lah sama diri kamu. Karena benar-benar kamu nih, walaupun kamu nih bebel yang tadi kamu bilang, tapi kamu sekarang udah bisa mikir loh, Chris, gitu.
ternyata Iya. kamu bisa menyadari apa kesalahan kamu dan kamu berani untuk mengakuinya, bahkan memperbaikinya gitu. Itu keren. Parah, keren Ya banget. karena itu harus kayak ya pesannya tuh kayak jangan sampai gitu kalian semua yang nonton ini, jangan sampai kalian kayak aku dulu baru berubah gitu, baru hidup lebih baik lagi gitu, jangan sampai. Ya. Berarti ya semoga semua usaha kamu lancar, Chris, sekarang. Terus juga hidup kamu terus Amin. menjadi lebih baik. Kamu juga harus lebih sehat sekarang, Amin. jangan terlalu banyak pikiran. Amin. Terus Ya. semangat. Pokoknya aku menunggu banget Chris yang seperti dulu. Selalu ceria, selalu bikin orang ketawa. Emang sampai sekarang juga kayak gitu sih, sifatnya gak berubah. Masih sih kan, kalau itu kan masih. Iya. Parah sih. Nggak akan lepas. Dan makasih banget nih Ya. sampai saat ini kamu masih ingat sama aku. Kayaknya nggak pernah deh aku ngelupain temen-temen dulu. Kayak walaupun itu temen SD, temen TK, tetap gitu masih berhubungan sampai sekarang. Aku orang yang seperti itu soalnya. Alhamdulillah kalau Suka masih aku kayak banyak gitu. temen gitu. Oke, nanti Iya. next meet pokoknya kita bakal ketemu lagi di next episode bareng Chris Manjaswa. Terima kasih, Chris. Bye, sama-sama. Bye. God bless you, Chris. YouTube. Nah, itu dia tadi percakapan aku bareng sama narasumber aku. Seru banget. Kita banyak dapat pelajaran juga dari obrolan tadi. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan kalau misalkan kalian rasa ini bermanfaat, jangan lupa juga di share. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi.